Oke. Tadi sampai mana ya? Sampai oke, aku ulangi dari sini aja ya. The bundle has changed. Suaraku kedengeran nggak sih, guys? Dengar, dengar. Oke. Kedengaran. Oke. Oke. Oke, jadi tadi ada ini ya, ada miskom tadi ya. Zoom-nya tadi ternyata nggak premium. Oke, thanks buat yang udah join lagi. Kita lanjut lagi, guys. Tadi ternyata di samping dia mudah dan simple, dia ada kekurangan. Kekurangannya itu adalah debat. Ini kursorku kelihatan nggak? Halo, tadi sempat hilang suaramu, Binsar. Kursorku kelihatan nggak? Kelihatan sekarang. Oke, oke. Nah, jadi kita pahami dulu konsep dari GK atau garis kemiskinan. Jadi cara ngitung GK itu adalah berapa uang yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kehidupannya, minimal berapa supaya dia bisa hidup lah. Bisa hidup dan layak hidup. Nah, jadi komponen-komponennya itu ditinjau dari Nyocok. sering putus-putus ya. Suaraku tadi sering putus-putus ya. Ya, Iya, Car, tadi hilang suaramu. Ya, maksudnya hilangnya itu sering. Kayaknya ini ada masalah di provider ya, jadi aku udah ganti. Mudah-mudahan udah oke ya. Oke, jadi tadi terakhir dengar aku jelasinnya sampai mana yang kalian yang nggak terputus? sampai GK kalau nggak salah, Car. Oke, konsep GK. Nah, jadi kalau garis kemiskinan itu cara ngitungnya kita lakukan penelitian berapa food yang dibutuhkan orang, berapa sandang pangan. Nah, ini kita masukkan dalam satu keranjang, kita hitung semua berapa isi keranjang tersebut. Nah, permasalahannya isi keranjang itu tiap seiring berjalannya waktu itu dia berubah-ubah isi keranjang tadi. Contohnya tahun 2020 di US itu 13% orang mengalokasikan budgetnya itu untuk food, 87% untuk non-food. Nah, di tahun 2020 ternyata dia bisa berubah dari yang 13% jadi 40% untuk food dan 60% untuk yang non-food. Nah, penyebabnya ini bisa macam-macam. Aku kasih contoh aja di sini penyebabnya. Misalkan ada kampanye anti stunting dan makanan sehat, atau pemerintah ngasih insentif pajak bagi orang yang tidak stunting, dan sebagainya. Jadi, karena the bundle has changed ini, otomatis pemerintah harus tiap terus-menerus mengupdate garis kemiskinan ini tadi. Harus tiap terus-terusan diupdate. Nah, itu dia kekurangannya. Kalau nggak diupdate, ya dia udah nggak ini lagi, udah nggak sesuai lagi dengan kebutuhan pada zaman tersebut. Yang kedua adalah perbedaan biaya hidup antar daerah.
Nah, misalkan garis kemiskinan di Sumatera Utara itu 500.000. Jadi orang di Sumatera Utara itu kan ada banyak nih. Ada yang tinggal ada yang di Medan, ada yang di Binjai. Nah, kalau misalkan di Medan itu kan biaya hidup cenderung tinggi karena di ibu kota provinsi. Nah, itu let's say lah, sebenarnya kalau di Medan itu garis kemiskinan itu 700.000. Sementara di Binjai itu dia tidak di ibu kota provinsi atau ya dia agak di pinggiran ibu kota, kayak Depok lah dia kalau di Jawa. Nah, dia kan kayak Depok. Jadi dia ya lebih kecil biaya hidupnya, 400.000. Nah, jadi sementara di sini di Sumut pakainya 100.000 nih. Nah, jadi misalkan nih si Dita tadi, dia gajinya 600.000 di Medan nih kan, dia dianggap kaya di sini karena kita kan pakainya standar yang Sumut. Kita pakai standar yang Sumut. Nah, si Dita 600.000 dianggap kaya. Padahal kalau kita teliti pakai yang Medan 700.000, dia itu masih miskin sebetulnya. Nah, jadi nggak tepat ya. Kita asumsikan lagi si Dita gajinya 450.000. Dia tinggal di Binjai. Kalau kita lihat dari sini yang 500.000 ini, nah dia ini dianggap orang miskin, ya kan? 450.000 dianggap miskin. Padahal kalau kita lebih teliti lagi, kita lihat yang di Binjai, ternyata di Binjai itu biaya hidupnya 400.000 dan dia sebenarnya udah orang kaya. Nah, jadi di sini secara pendataan di sini kurang tepat karena biaya hidup antar daerah itu tidak tepat, tidak bisa persis sama. Nah, jadi pertanyaannya kan seperti ini kan. Oke, kalau kayak gitu solusinya kan kita ya nggak usah kita buat GK Sumut aja. Kita detailkan lagi kan, GK Medan, GK Binjai gitu. Nah, itu muncul masalah lagi sebenarnya. GK Medan, untuk di Medan juga, Medan kan juga luas. Ada yang Medan yang kota, ada yang pusat, ada yang pinggiran. Nah, dan kalaupun mau kita buat GK Medan, kita buat tiap-tiap kota dan kabupaten, itu akan sulit karena akan terlalu banyak. Belum lagi kalaupun seandainya kita asumsikan berhasil itu, ya di dalam suatu kabupaten, tiap-tiap kecamatannya juga beda-beda biaya hidupnya. Nah, jadi agak sulit ya. Itulah dia kekurangannya dari sisi absolut tadi. Nah, jadi solusinya adalah biaya hidup tadi harus dimasukkan dalam menentukan GK. Selanjutnya, nah, tadi kan ada bundle exchange, perbedaan biaya hidup antar daerah. Terus kekurangan yang ketiga adalah definisi pendapatan belum sempurna. Nah, jadi di sini mereka mendefinisikan pendapatan itu masih keliru. Jadi mengukur pendapatan seseorang masih keliru. Ada kecacatan di situ. Apa aja kecacatannya? Kita breakdown ya. Yang pertama, pendapatan yang dihitung itu hanya cash. Sedangkan non cash itu nggak dihitung. Sebagai contoh nih, ada orang punya gaji, terus dia punya asuransi kesehatan. Jadi yang dihitung sebagai pendapatan itu cuma gaji dia. Asuransi kesehatan itu nggak dihitung dalam komponen pendapatan. Padahal kalau kita detailkan lagi, orang yang punya asuransi kesehatan, dia ternyata lebih kaya. Misalkan nih, ada dua orang, si A dan si B. Si A gajinya 50 juta, si B juga 50 juta. Tapi bedanya nih, si A punya asuransi kesehatan. Nah, jadi sebetulnya nggak bisa kita bilang A dan B itu equal, nggak bisa sama. Tetap lebih kaya si A, karena dia ada asuransi kesehatan. Karena manakala dia berobat, dia nggak butuh biaya berobat. Jadi itu salah satu bentuk kekayaan yang non cash ya, intangible. Terus yang kedua adalah biaya memperoleh pendapatan itu nggak dihitung.
Nah, maksudnya gimana nih? Kita langsung masuk ke contoh aja. Kita bikin 2 orang nih, Helen dan Enola. Jadi mereka punya pekerjaan dan gaji yang sama, kerjanya sama, gajinya sama. Terus si Helen nih punya 1 anak, si Enola anaknya itu 0. Jadi si Helen ketika dia ingin kerja, dia kan bingung nih, anaknya siapa yang jaga. Jadi dia sewa lah, bukan sewa ya, dia gaji babysitter untuk agar dia bisa dapat bekerja. Sementara si Enola tadi, dia nggak punya anak, jadi dia nggak usah mengeluarkan expense babysitter. Nah, jadi kita nggak bisa bilang nih, misalkan kita nggak bisa bilang, walaupun gajinya Helen dan Enola ini sama, kita tidak bisa bilang mereka tingkat kekayaannya sama. Tingkat kekayaannya mereka itu beda. Karena si Helen ini dia ngeluarin expense. Yang gajinya, let's say gajinya 20 juta, untuk babysitter 5 juta. Jadi gajinya 15 juta nih. Yang dia korbankan supaya dia dapat 20 juta tadi. Nah, jadi sebenarnya si Helen 15 juta, si Enola 20 juta. Perbedaan ini karena adanya biaya babysitter. Nah, seharusnya ini biaya babysitter ini, biaya yang dikeluarkan seseorang agar bisa bekerja, ini harusnya ini nggak dihitung, harusnya dihitung. Kalau di-adjust, dia Helen jadi lebih miskin daripada Enola. Terus yang ketiga, nih, pendapatan yang dihitung itu hanya before tax income, sebelum dipajak. Harusnya itu after tax income. Karena lebih menggambarkan ability to pay seseorang. Misalkan nih ya, orang gajinya batas kemiskinan 5 juta. Ini, sorry. Batas kemiskinan 5 juta ya. Nah, gaji seseorang itu 5,2 juta. Otomatis kan ini kaya kan dia? Bukan kaya, tidak miskin kan? Karena garis kemiskinan itu 5 juta. Ternyata 5,2 juta ini before tax, sebelum kena pajak. Setelah kena pajak, ternyata gajinya cuma 4 juta, 800 ribu. Nah, jadi kan sebenarnya dia miskin setelah dipotong pajak. Nah, jadi harus diganti. Jadi harus diganti cara berpikirnya. Untuk menghitung income itu harus before tax dulu. Maksudnya after tax dulu. Oke, lanjut. Tadi kita udah dapat gambaran kemiskinan. Terus apa upaya pemerintah yang bisa dilakukan untuk menghentaskan kemiskinan tadi? Sebelum kita masuk ke upaya pemerintah, ke bantuan realnya, kita lihat dulu nih karakter-karakter bantuan itu seperti apa. Karakter. Yang pertama, categorical welfare dan main-tested program. Nah, jadi ini tools ya, Ini tools untuk menyeleksi calon penerima bantuan. Nah, jadi ini dua tools ini bisa dipakai bersamaan, bisa terpisah. Jadi bisa kita pakai ini aja, kategori welfare atau main tested program aja. Oke, kita breakdown satu persatu. Untuk kategori welfare, kita menseleksi penerima berdasarkan kategorial atau karakteristik demografi maksudnya. Sorry. Contohnya, karakteristik itu janda, buta, lumpuh. Siapa yang masuk kategori ini dapat bantuan. Nah, emang manfaatnya apa? Manfaatnya itu bantuannya lebih tepat sasaran. Kenapa tepat sasaran? Karena ini sulit nih kita memanipulasi. Orang kan susah nih, pura-pura buta kan susah. Orang pura-pura janda juga susah. Pura-pura lumpuh juga susah. Susahnya ini ketika pemerintah ngecek ya ke lapangan. Kalau misalkan orang pengemis di jalan kan, ya itu gampang lah untuk pura-pura seperti itu. Tapi ini kan karena ada pemerintah yang ngecek, jadi susah. Terus gampang dideteksi. Ya kita lihat kasat mata aja, buta itu langsung kelihatan. Lumpuh itu langsung kelihatan orang. Kalau janda kayaknya enggak ya.
Oke, terus intinya secara keseluruhannya gampang dideteksi. Terus ini kriteria tadi ini mempengaruhi produktivitas. Jadi orang yang lumpuh pasti produktivitasnya cenderung lebih rendah karena dia misalkan dia nggak punya kaki, jadi dia terbatas pada pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan tangan atau otak, atau dia ketika melaksanakan pekerjaan dia membutuhkan jam kerja yang lebih. Contohnya kita ketika kita suruh orang lumpuh untuk membangun rumah dengan orang tidak lumpuh membangun rumah, pasti kan akan lebih, orang lumpuh pasti kalau orang normal, orang tidak lumpuh butuh 100 hari untuk bangun rumah, orang lumpuh mungkin butuh waktu 10 dasawarsa ya untuk bangun rumah. Jadi itu pengaruh produktivitas. Oke, jadi itu untuk kategorial. Selanjutnya main-tested program. Jadi orang itu diseleksi dengan cara testing nih, kita testing berapa pendapatan dan level asetnya. Nah, testingnya pakai statistika. Nah, jadi itu kita testing nih, kita ambil sampel, kita ambil data segala macam. Kalau di PKH mereka ada aplikasinya, aplikasi untuk mentesting. Jadi kita input nih, kita input penghasilan masyarakat Indonesia, kita input sampelnya, terus nanti akan bisa kita lihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya itu 1-10% orang yang termiskin itu dapat bantuan tadi, dapat bansos. Ini untuk PKH ya, case yang PKH. Idealnya, 2 tools tadi nih harusnya digabung dalam seleksi penerima bantuan sosial. Nah, contohnya itu dia harus janda dan miskin. Kan susah ya kalau misalkan kita pakai cuman janda aja kan. Mantan istri Bill Gates juga janda. Nggak mungkin dong dia kita kasih bansos kan. Terus, nah ini kalau nggak digabung jadi ribet ya. Kalau janda yang kaya dapat bantuan kan jadi ribet. Oke, selanjutnya tadi karakteristiknya itu yang pertama categorical welfare dan main-tested ya. Yang kedua, karakteristik dari bantuan sosial itu cash and in-kind programs. Nah, jadi tadi yang pertama ini kan tools untuk seleksi. Yang kedua, ini bahas untuk bantuannya. Cara bentuk bantuannya. Nah, ada yang pertama, cash program. Bentuknya itu uang tunai jelas cash. Kalau di US itu pakai ada TANF. Jadi jadi mereka menyeleksi, cara seleksi itu adalah keluarga yang low income dan 1 orang tua yang tersisa. Nah, jadi kan ini balik lagi kan tadi kan. Kalau kita lihat nih ke sini tadi kebalik. Ini dia main tested nih. MTD. Ini main tested. Nah, sementara ini 1 orang tua tersisa ini kategorial. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian supplemental security income. Ini bantuan untuk orang usia lanjut, tunanetra, lumpuh. Ini nominal bantuannya. Terus sistem yang dipakai, nah ini yang penting nih. Dalam cash program ini, mereka memakai sistem yang disebut dengan benefit guarantee dan benefit reduction rate. Kita breakdown satu persatu. Benefit guarantee ini adalah benefit atau pendapatan yang dijamin nih, kata kuncinya dijamin, akan diterima masyarakat agar dia tidak melarat. At least dia layak lah untuk hidup. Ini sama kayak konsep garis kemiskinan tadi. Nah ini contohnya poverty line. Poverty line bahasa Inggrisnya dari garis kemiskinan. Poverty line itu 800
$800. Jadi ini sebagai BG atau benefit garanti. Jadi pemerintah menjamin kalau setiap penduduk harus punya $800 agar dia bisa hidup dengan layak, tidak melarat. Selanjutnya ada sistem benefit reduction rate. Jadi ini persentase bantuan yang berkurang jika penghasilan bertambah. Contohnya BLR 100%. Ketika income orang nambah $1, nah otomatis bantuannya turun nih $1. Ketika income-nya orang naik $1, bantuannya juga ini tuh yang 100%. Kalau yang 50%, income-nya naik $1, bantuannya turun $0,5. Nah, nanti kita lihat di Excel ya. Di Excel, mana di Excel? Oh, nanti aja deh. Wait. Atau kita langsung gas aja ya. Nah, ini contoh dari yang 100%. Masih di Kelihatan, itu, Binsar. Masih di ya. PDF kayaknya. Oh ya. Nah, ini udah Excel nggak? Oke. Jadi ini kalau BRR-nya 100%. Jadi nah ini selisihnya ini ke sini kan 1.000. Ini pendapatan ya, pendapatan masyarakat. Nah, ini bansosnya. Ini pendapatan. Nah, ketika pendapatannya 0, ya dia dapat bansos 8.000. Supaya apa? Supaya jadi total income-nya 8.000. Terus ketika pendapatannya naik nih, naik 1.000, bansosnya juga bentar ya guys, bentar. Oh, ini salah nih. Wait. Kita pakai punya Pak Agung aja. Nah, ini dia. Nah, jadi ketika pendapatan orang 0, dia bakal dapat bantuan 8.000. Jadi total income-nya itu 8.000. Jadi 8.000 itu, nah ketika pendapatannya naik nih kan, dari 0 ke 4.000. Naiknya kan 4.000. Bansosnya juga turun 4.000. Jadi 8.000 kurang 4.000 sama dengan 4.000. Bansos yang dia dapat 4.000. Terus misalkan pendapatannya naik lagi dari 4.000 ke 8.000. Naik 4.000. Nah, jadi bansosnya dikurangi nih lagi 4.000. Jadi 0 bansosnya. Jadi ujung-ujungnya adalah gimana caranya supaya orang dapat 8.000 tadi. Nah, ini 8.000 inilah BG-nya atau benefit garanti. Oke, next. Oke, jadi itu tadi ya. Next. Oke, jadi tadi kan programnya itu ada yang bentuk cash, bentuk bantuannya ada yang cash, dan kedua ada in-kind program, ini non-tunai. Kalau di US ada food stamp, voucher makan, bantuan biaya medis, subsidi apartemen, program nutrisi untuk balita, dan lain-lain. Terus kita akan bahas yang C.
Jadi tadi yang B kita udah bahas kan, yang B. Kalau apa sih bantuan pemerintah untuk menghapus kemiskinan? Nah, sekarang kita bahas apa kelemahan dari bantuan tersebut. Kelemahannya itu moral hazard. Jadi moral hazardnya adalah, kita bahas definisi dulu ya. Moral hazard itu penyimpangan moral terhadap suatu program atau kebijakan yang bisa merugikan. Dia merugikan. Nah, jadi penyebab welfare nggak efisien itu ternyata bansos itu biaya administrasinya tinggi. Ini for your information, di US itu biaya bantuan yang tadi disebutkan TANF, itu ternyata untuk biaya adminnya aja itu administrasinya cuma 10% loh, untuk biaya administrasi. Kebayangkan kalau di Indonesia seberapa banyak biaya administrasinya. Ditambah lagi korupsi-korupsi yang kurang manusiawi itu. Jadi cost administrasinya sangat tinggi. Belum lagi kalau ada orang yang berusaha markup harga atau manipulasi harga barang pengadaan, bansos, dan lain-lain macam-macam lah. Jadi administrasinya tinggi. Nah ya, ini emang ladangnya ini basah kali ya. Enak kali ini buat diambil. Oke, jadi orang kaya, dan ini penyebab welfare nggak efisien. Yang itu orang kaya dipajaki dan diberi ke orang yang miskin. Nah, orang kaya, nah dampaknya apa? Dampaknya adalah orang kaya menurunkan jam kerjanya dan melakukan tabungan dan terjadi debt weight loss. Ini nanti aja dulu. Kita akan bahas nanti ini di pertemuan 12. Terus, nah yang buat bansos itu nggak bagus, orang miskin jadi pengen miskin terus supaya dia dapat bantuan terus. Ini yang akan kita bahas detailnya. Inilah dia moral hazardnya tadi. Jadi moral hazardnya adalah, kita breakdown satu persatu. Moral hazard pada mean tested. Nah, mean tested udah tahu ya. Kalau mean tested itu aku ingin refresh lagi. Mean tested itu kita memberikan bansos berdasarkan hasil tes statistika orang-orang miskin. Itu adalah orang-orang yang 10% ranking terbawah dari segi pendapatan dan aset. Itu yang mean tested. Nah, ternyata terjadi moral hazard nih pada testing itu. Nah, ini tadi ya, mean tested, pilih penerima bansos berdasarkan pendapatan dan aset. Nah, moral hazard-nya itu adalah orang miskin, ini ringkasan ya, orang miskin malas kerja, dan orang yang pas-pasan berusaha jadi miskin supaya dapat bansos. Tujuannya itu, motifnya untuk dapat bansos. Oke, kita akan detailkan di kurva. Di kurva kita bisa lihat nih. Ini garis kemiskinan, 11.770. Ini garis kemiskinannya. Nah, jadi orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, yang ini orang-orang yang di sini, itu dapat bansos. Ya kan? Dapat bansos. Supaya, jadi kurvanya yang kayak gini, jadi berubah nih. Jadi di bawah ini nggak ada lagi. Jadi semua geser ke sini, jadi rata gini. Itu tujuan pemerintah. Oke, dampaknya adalah orang-orang, nah ini kita asumsikan BRR-nya 100% ya. Ini penting nih, asumsi ini. BRR-nya 100%. Ini penting. Oke, jadi ketika pendapatan seseorang itu di bawah 11.170, dia akan dapat bantuan dari pemerintah. Misalkan orang yang gajinya 5.000, dia akan dapat bantuan agar tujuan akhirnya itu adalah dia dari 5.000 dia berubah jadi 1.770 penghasilannya. Jadi kurangilah berapa itu bansosnya. Kalau misalkan pendapatannya itu 0, dia akan dapat bansos 11.770 ya kan untuk ini. Supaya dia nyampe ke titik ini,
Pertanyaannya kalau misalkan gajinya 11.770, bansosnya dapat nggak sih dia? Enggak. Nggak dapat. Nah, jadi itu konsepnya yang harus kita pegang. Dampaknya apa dari konsep itu? Dampaknya adalah orang yang mau di sini kayak dia posisi gajinya, mau di sini kayak dia. Ujung-ujungnya, finishnya adalah dia akan nyampe di sini, di titik ini. Jadi nih, orang-orang yang berada di titik C, orang yang pas-pasan, ini kan dia kan pas-pasan nih, cuma beda 12.170 dengan 170. Ini cuma beda 1.000. Nah, dia malas-malasan aja sampai dia gajinya 0. Sampai gajinya 0. Dia malas-malasan aja. Malas kerja dia. Dikurang jam kerjanya. Gajinya turun, nggak apa-apa. Turun 1.000, nggak apa-apa. Dia turun kasta jadi orang miskin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa dia nggak peduli itu? Karena dia dapat bantuan. Karena kalau nanti dia di posisi 0 ini, dia akan dinaikkan pemerintah lagi ke 1.170. Nah, di situ dia udahlah dia nggak kerja. Terus dia pendapatannya tetap 11.770, cuman kurang dikit lah. Jadi untungnya itu, untung beliau lebih besar daripada ruginya. Jam kerjanya turun, family time naik, resiko kerja turun. Kalau orang di pabrik kan kita sering lihat ya, adalah yang jari putus, bibir pecah-pecah, ya banyak lah. Resiko pekerjaan. Nah, kalau itu hilang jadinya kan, itu untung bagi dia. Ruginya apa? Ya cuman gaji turun dikit lah. Cuman turun 1.000 karena ada pemerintah yang nalangin. Oke, itu tadi kan untuk C, orang yang pas-pasan. Nah, yang untuk si E nih, dia orang yang nggak terlalu miskin. Dia akan malas kerja juga. Dia akan ke F. Ke F nih. Nggak apa-apa, turun kasta nggak apa-apa. Nggak apa-apa turun kasta dia. Menjadi sangat-sangat miskin. Karena nggak ngaruh juga kan. Ujung-ujungnya dia dapat bansos supaya pendapatannya tetap di sini. 11.770. Oke, jadi itu ya. Jadi itu moral hazardnya tadi. Orang yang pas-pasan malas kerja supaya dia jadi miskin, dan orang yang miskin malas kerja. Oke, solusinya apa ya kan? Aduh, ini kayaknya ini yang agak apa ya? Salah nih tabelnya tadi aku. Nah, jadi solusinya adalah aku perbaikin aja langsung ya. Solusinya adalah kita turunkan BRR-nya. Tadi nih, kondisi yang tadi nih terjadi kalau BRR-nya 100% nih, 100%. Coba kita edit ya. Kita pakai punya Patian aja lah. Mager aku ngeditnya. Oke. Nah, jadi nih, solusinya adalah kita turunkan BRR. Jadi, ya, ini BRR-nya kalau 100%. Ini BRR kalau 100%. Ini BRR 50%. Jadi ketika biar 100% kan tadi ujung-ujungnya di sini nih 8.000 ujung-ujungnya. Jadi berapapun pendapatannya mau 0, mau 4.000, mau 8.000, ya ujung-ujungnya akan ke titik 8.000 semua orang-orang yang miskin tadi. Nah, ketika dia di atas 8 sudah pendapatannya di atas 8.000, maka dia tidak dapat bansos lagi kayak ini 12.000 tidak dapat bansos. Akhirnya apa? Nih orang-orang yang mepet ini kayak gini sama ini tadi yang
aku bilang orang kayak gini ini jadi miskin, ini akan malas kerja karena yang tadi ini dia akan balik ke sini atau balik ke sini tidak setidaknya karena ujung-ujungnya akan nyampe di sini juga. Nah, jadi gimana caranya supaya orang-orang ini nggak berkurang nih? Nah, caranya kita naikkan nih jadi 50% benefit reduction rate-nya. Jadi 50% itu berarti ketika dia penghasilannya naik 1000, ininya turun, bansosnya turun bukan 1000 tapi 50%, turun 500. Jadi oke, jadi ini kan 4000 ya. Pendapatan dari sini ke sini kan naik 4000. Nah, jadi bansos dia itu turunnya cuma 2000 ya kan, 8000 kurang 6000, cuma 2000. 2000 itu dari mana? Ini 50% dari 4000, turun 2000. Total income-nya 2000. Nah, jadi ini efeknya apa? Ya kan? Efeknya ini jadi beda titiknya tadi. Titiknya kan jadi beda. Titiknya kan jadi beda. Mana nih ya? Nah, ini nih. Kan titiknya jadi beda. Jadi orang bekerja jadinya, orang yang malas bekerja itu paling orang-orang yang penghasilan ini kan. Orang yang penghasilan ini yang malas bekerja. Nih, orang-orang yang di sini yang malas kerja. Ini let's say ini sih. Orang-orang yang ini paling yang malas kerja. Yang gajinya 16.000. Malas kerja. Karena ujung-ujungnya dia cuma dapat 14.000 kalau dia miskin. Nah, kalau yang 20.000 dia malas kerja. Dia nggak mau karena masa dia turun kasta ya kan? Turun kasta jadi 14.000. 6.000 itu $6.000 itu lumayan cuy. Dia turun kasta, nggak mau turun kasta dia. Nah, kalau yang ini tadi yang 16.000, ya oke lah, dia masih mau turun kasta. Karena ya cuma 2.000 kok, easy lah. Terus untungnya juga gede kan, jam kerjanya berkurang, dia bisa mager-mageran, rebahan gitu. Nah, jadi pada intinya adalah orang yang malas bekerja ini tidak akan hilang. Cuman dia akan lebih sedikit aja. Nah, kalau ini tadi kan ada 2 orang kan? 2 orang nih. 2 orang yang malas kerja. Nah, ini jadi 1 orang. Dan ini tingkat penghasilan 16.000 ya. Kalau secara teorinya kan, ya makin tinggi penghasilan, otomatis orangnya makin sedikit kan. Orang yang kaya pasti makin sedikit. Ini kan penghasilan menengah kan. Pasti banyak lah orang yang berpenghasilan menengah. Artinya akan banyak orang yang malas kerja. Kalau ini kan udah naik sedikit kan. Naik 16.000, ini orangnya menengah ke atas lah. Artinya kualitas orang menengah ke atas itu kan sedikit. Jadi orang yang kalaupun dia malas bekerja, toh juga orang yang penghasilan 16.000 itu cuma sedikit. Nah, kalau ini yang 12.000 umatnya banyak. Kira-kira gitu ya. Kalau kalian mau lihat kurvanya, itu bisa kita lihat di sini. Ini nanti aja dah. Ya, kurvanya pokoknya bisa kalian lihat nanti kurvanya di simultax. Atau kita buka aja lah. Tadi aku lupa tadi aku masukin kurvanya. Oke, bentar. Kurvanya setelah BRR turun jadi kayak gini. Lagi dia kurvanya. Ini saat BRR-nya tidak turun, tadi yang udah aku jelasin. Ini setelah turun ya kan. Setelah turun ini. Jadi kurvanya nggak usah dihafal, kita pahamin aja konsepnya. Oke, selanjutnya. Ini udah. Nah, tadi kan kita
orang yang malas kerja tadi, itu solusinya adalah kita turunkan BRR. Ternyata solusi yang tadi itu, solusi BRR tadi, bikin masalah lagi, guys. Dia ada kelemahan ternyata. Ternyata kita menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru ya. Oke, sebelum kita bahas nih masalahnya apa, kita pelan-pelan kita pahami dulu konsep dari the Iron Triangle of Redistributive Program. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau bansos itu kan tadi ada 2 tools nih, BRR dan BG, ya kan? Ini yang bisa kita otak-atik, supaya welfare tadi terwujud. Nah, kan kita tadi kalau kita otak-atik BG, ini kan garis kemiskinan. Kalau garis kemiskinannya kita naikin, otomatis kan income distribution, distribusi pendapatan itu akan merata. Misalkan nih kita tetapkan standar miskin itu 10 juta ya kan. Nah, otomatis orang yang akan di angka 10 juta itu akan banyak. Tapi masalahnya adalah orang jadi malas bekerja. Encourage worknya jadi turun. Karena apa? Karena tadi kan udah ada bantuan dari pemerintah. Nah, bantuannya itu akan menimbulkan high cost yang tinggi. Nah, gimana kalau kita turunkan garis kemiskinannya? Dari 10 juta kita turunin jadi 1 juta. Iya, kesenjangan sosial itu akan semakin tinggi. Income distribution akan turun. Terus, tapi nih, kan 1 juta nih bantuan. Kan ujung-ujungnya, walaupun pemerintah ingin ngasih bansosnya paling mentok 1 juta kan. Nah, orang kan nggak mau nih hidup 1 juta. Nggak puas nih 1 juta. Jadi mereka kan giat bekerja. Jadi encourage force-nya naik. Jadi lower cost gitu. Nah, ini aku udah tahu ini jawabannya. Jadi kalau misalkan BRR-nya naik, itu biayanya akan gede. Ini dia total cost. Total cost-nya 68.000 nih kalau BRR-nya naik. Nah, ini kalau misalkan ini kalau BRR-nya turun kan 80.000. Kalau tidak turun dia ini enggak 72.000 ya, ini salah ya. Nanti kalau ini perhitungannya benar, ini akan lebih rendah dari 80.000. Ini sebenarnya kurang dari 8.000 ini. 8.000. Nah, ini sebenarnya kurang dari 68K. Ini kan harusnya ini 7.000 kan. Ini harusnya 7. Ini harusnya 7 kan. Ini harusnya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini harusnya lebih rendah dari 68.000. Ini salah. Salah tulis. Nah, gitu. Jadi, ini income distribution-nya akan. Nah, jadi tadi akan merata nggak sih orang kalau turun BRR-nya? Ya iya, akan lebih merata. Ini akan bagus nih income distribution-nya. Kesenjangan sosialnya akan bagus. Dan orang akan encourage source-nya tinggi. Orang akan rajin kerja nih. Tapi high cost. High cost itu dia. Kelemahannya dia high cost. Sementara kalau BRR-nya rendah, ini akan rendah, kesenjangan sosialnya income distribution-nya akan turun atau kesenjangan sosial gap-nya akan besar dan mereka jadi malas kerja. Terus ini kebalik. Terus lower cost gitu. Jadi intinya gini. Di Iron Triangle itu ini ada Iron Triangle, income distribution, encourage for lower cost. 3 hal ini intinya nggak bisa digapai lah secara bersamaan. Ini dia yang dilemanya. Kita mau naikin income distribution, kita mau orang-orang kerja, semangat kerja, tapi ternyata cost-nya tinggi. Nah, itu dia kelemahannya, cost-nya tinggi. Ini enggak. Nah, itu yang jadi dilema.
Terus itulah dia masalah baru tadi dari BRR. Terus solusinya apa? Solusinya apa dari dilema BRR dan BG tadi? Solusinya kita jangan pakai BRR dan BG. Jangan kita pakai ini karena ini menimbulkan masalah kan tadi. Ada dilema tadi kan sama beliau-beliau ini. Beliau-beliau ini tadi kan buat masalah. Jangan pakai ini. Jadi pakai apa? Atau pakai ini oke lah, pakai oke. Tapi kita harus pakai, kita kombin kategorial dan main tested. Nah, kayak yang tadi yang udah disebutkan di awal tadi ya. Janda tapi miskin dapat bansos. Terus nih yang kedua, solusinya nih yang kedua. Bikin sengsara. Siapa yang dibikin sengsara? Orang miskin. Nah ini kan aneh kan? Kita mau membantu, ya kan? Kita mau bantu kasih bansos, tapi kita bikin sengsara, kan lucu jadinya kan? Kita mau bantu, itu yang disebut dengan ordeal mechanism. Kita mau membantu, tapi supaya kita membantunya itu efektif dan efisien, kita susahkan orang mereka itu. Contohnya gimana? Contohnya subsidi BBM, Pertalite. Ini kan membantu kan? Jelas membantu. Tapi kita buat, tapi ternyata antrean di SPBU itu untuk Pertalite panjang sekali. Nah ini membantu ya kan, tapi nyusahin. Jadi inilah yang disebut ordeal mechanism. Ini bukan dilema ya, salah tulis aku ini. Ini ordeal mechanism, OM. Ini ordeal mechanism. Dampaknya adalah orang kaya nggak bakal, pasti dia nggak mau ribet kan orang kaya. Dia nggak mau ngantri, nggak mau beli Pertalite. Ujung-ujungnya apa? Dia beli Pertamax dan subsidi jadi tepat sasaran. Atau simpelnya gini, pemerintah subsidi Pertalite karena pemerintah subsidi Pertalite. Di situ Pertalite lebih gampang merusak kendaraan. Sementara Pertamax tidak disubsidi dan dia tidak gampang merusak kendaraan. Otomatis ketika orang miskin beli Pertalite, dia dibantu, tapi dia disusahin. Disusahinnya apa? Kendaraannya akan gampang rusak. Nah, jadi orang kaya kan nggak mau nih disusahin dengan kendaraan rusak. Ah, mending aku beli Pertamax saja. Gitu. Jadi efeknya apa tadi dari penyusahan tadi? Efeknya subsidi jadi tepat sasaran. Orang-orang kaya pada kabur nih beli Pertamax. Oke, tadi ini yang 1, 2 option. Sekarang option yang ketiga adalah increasing outside option. Jadi kita meningkatkan pilihan lain. Ketika kita memberi bantuan tadi, memberi bansos, kita nggak hanya beri bansos dong. Kita kasih pilihan lain dong. Pilihan lainnya itu pelatihan misalkan. Jadi ketika janda miskin tadi mau dapat bansos nih, kalau lu lulus dari pelatihan, lu baru dapat bansos. Efeknya apa? Efeknya tadi dia nggak, si janda miskin tadi diharapkan dia nggak malas kerja ya kan? Karena dia yakin nih, aku udah dapat pelatihan, aku yakin nih skillku, aku yakin dengan skillku yang bisa meningkatkan gaji berlipat-lipat ya kan? Karena ada mau yang ordeal mechanism ya, Mika. Oke, Mik. Aku selesaiin dulu ya. Nah, jadi janda tadi dengan skillnya dia karena udah dapat skill nih, dia jadi bisa dapat gaji yang berlipat-lipat ya kan. Dia optimis nih. Ya udah aku akan kerja lembur bagai kuda. Karena aku yakin aku bisa meningkatkan gaji yang berlipat-lipat. Nah, jadi contoh lainnya apa aja nih? Bisa training, contoh outside option-nya bisa training, bisa labor market subsidies dan selanjutnya lah. Oke, tadi kita Mika tadi pengen ngulangin ordeal mechanism. Oke, jadi ordeal mechanism itu
kata kuncinya adalah mekanisme yang membuat sengsara, membuat sengsara orang-orang yang mendapat bantuan sosial. Membuat sengsara orang-orang yang dapat bantuan sosial. Contoh, itu definisinya tadi. Contohnya adalah pemerintah bantu orang miskin dapat bantu subsidi BBM, Pertalite, especially. Dia membantu, jelas. Tapi dia nyusahin juga nih pemerintah. Karena antriannya panjang. Nyusahin. Terus Pertalite itu kan gampang merusak mobil ya. Atau motor. Itu nyusahin. Nah itu yang disebut membantu. Tapi dia nyusahin nih. Efeknya apa nih dari sini? Efeknya adalah, yang diharapkan adalah, kalau orang miskin kan, dia ya terpaksa, ya kan, terpaksa keadaan untuk membeli Pertalite tadi, karena dia nggak punya uang lebih. Nah, tapi beda cerita dengan orang kaya nih. Orang kaya nih, dia sebenarnya mampu nih beli Pertamax, tapi dia ya karena mental orang Indonesia ya, pengen dapat bantuan terus, ya dia ya aku usahakanlah dapat bantuan, tapi ternyata bantuannya itu ya merepotkan dia. Ya udah, akhirnya dia ngalah karena bantuannya tadi ternyata nyusahin, ya kan. Ya udahlah, aku nggak mau ngantri panjang, aku mau beli Pertamax aja yang tidak mengantri, dan kendaraan juga jadi lebih terawat daripada aku beli Pertalite, ngantri, dan daya rusak kendaraan itu lebih tinggi. Oke, kira-kira gitu ya. Kalau di sini, di ordeal mechanism, kira-kira udah oke nggak dengan konsepnya? Udah aman, Bincar. Thank you. BG itu background ya, BG itu background. Nggak dong. BG itu benefit guarantee. Ini benefit guarantee. Ini pantas lah ini istri Bill Gates dicerain. Dia BG nggak tahu. Bercanda ya. BG tadi. Nah ini dia, BG itu. Nah jadi kan cash. Nah ini bentuk bantuan pemerintah itu kan ada macam-macam. Salah satunya itu cash program, bentuk tunai. Nah jadi ada sistem yang dipakai dalam cash program ini. Salah satunya adalah benefit guarantee. Nah, benefit guarantee itu adalah benefit atau pendapatan yang dijamin pemerintah. Siapa yang menjamin? Pemerintah, bahwa masyarakat akan menerima pendapatan tersebut agar nggak melarat. Contoh nih, garis kemiskinan $800. Nah, pemerintah menjamin orang minimal ada $800 di tangannya supaya dia nggak melarat. Nah, itulah dia. Jadi kalau misalkan pemerintah ngasih bansos, at least bansos tersebut bisa membuat dia punya pendapatan $800. Nah, itu dia benefit guarantee. Gimana istri Bill Gates? Udah oke ya pemahaman benefit garantinya. Kita lanjut tadi ke udah selesai ternyata. Oke. Jadi tadi kita ada solusi BRR dan BG. BG itu benefit guarantee. Oke, ini ada spills. Nah, jadi ini adalah soal UAS tahun 2019, 2020 ya. Nah, jadi di sini
kita bahas tipis-tipis lah ya. Nah, di sini pemberian tunjangan pengangguran yang dapat menyebabkan penerima tunjangan berlama-lama mencari pekerjaan dengan tentunya meningkatkan kebutuhan pendanaan tunjangan. Dengan pertimbangan apa pemerintah memberikan tunjangan pengangguran 6 bulan? Ya tadi, pertimbangannya tadi, ya ini dia, orang akan berlama-lama. Nah, kita jelasin aja nih kenapa dia bisa berlama-lama. Kita masukkan tadi teori dari moral hazard tadi, yang aku gambari, yang ada gambar grafik tadi, yang kita masukin aja. Intinya kalau orang penganggur, orang yang diberikan bansos, orang yang hidup pas-pasan akan pengen pengangguran, dan orang yang udah pengangguran akan tetap pengangguran. Ya, kita tinggal masukin aja. Nah, terus kenapa dibatasi 6 bulan? Kalau menurutku, ini sebagai ini ya, kayak tadi outside option. Nah, kan memberikan pilihan lain. Nah, inilah dia bentuk pilihan lainnya agar si kawan ini, si pengangguran ini tetap mau bekerja, tidak ada di zona nyamannya. Nah, jadi kalau yang aku lihat dari Patian ini, kalau dia menginginkan jawaban soal yang kita hubungkan nih dengan teori-teori yang ada di buku. Gitu. Jadi ada 2 teori tadi yang kita hubungkan. Ada teori moral hazard pada ini main tested yang ada grafik-grafik tadi, dan increasing outside option tadi. Dan itu 2 teori yang kita pakai. Terus, nah ini nih, BLT sebesar biaya hidup standar minimal yang dikurangi penghasilan yang diperoleh dapat berakibat orang yang tadinya bekerja memilih untuk menganggur agar mendapatkan BLT secara maksimal. Sebutkan dan jelaskan cara mencegah dan mengurangi hal tersebut. Nah, jadi di sini bansos uang tunai itu akan membuat orang malas kerja atau nganggur. Orang yang nggak miskin akan berusaha menjadi orang miskin. Dan orang yang miskin akan tetap di zona nyamannya menjadi orang miskin. Agar apa? Tetap dapat tunjangan tersebut. Itu tadi soalnya. Pertanyaannya kan gimana cara mencegahnya? Tadi kan udah kita jawab di sini. Ini solusinya nih, turunkan BRR. Nah, baru kita jelasin lagi. Ternyata BRR itu bikin masalah baru. Kita bikin juga solusi kombinasi. Solusi kombinasi lain yaitu dengan cara memberikan kategorial, dan ini kategorial, memberikan ordeal mechanism, dan memberikan increasing outside option. Nah, itu ya jawaban singkatnya. Oke. Kita gimana nih teman-teman? Kita lanjut lagi atau kita istirahat bentar nih? Gimana? Istri Bill Gates? Kita lanjut ronde 2 nih atau berhenti bentar? Oke, ini yang pengen istirahat ketik 1 guys. Yang pengen istirahat ketik 1 guys. Yang nggak pengen istirahat, kalau teman-teman mau nyantai-nyantai juga nggak apa-apa, karena ini di-record juga kan, bisa ditonton ulang. Oke, jadi kita akan bahas di sini dasar-dasar perpajakan. Oke, bentar ya, bentar. Kita buka RPS dulu ya. Kita buka RPS nih. Biar enak kita bahasnya. Oke, dasar-dasar perpajakan. Jadi, kita akan bahas nih jenis-jenis pajak, apa aja, tax credit, withholding, refund. Nah, ini kayaknya kita udah pada inilah ya, hatam lah ini ya. Karena dapat di PPH juga, di PPN juga dapat. Terus marginal tax rate,
Nah, ini nih yang agak baru ya, vertical equity dan horizontal equity. Nah, kalau ini udahlah oke lah ini. Bentar lah ini. Income based tax juga. Oke, ini nggak makan banyak waktu. Jadi kita akan lebih cepat nih di bagian ini. Karena kita udah dapat basicnya di PPH dan PPN. Oke, dasar-dasar perpajakan. Jadi ini karena kita pakai buku Gruber. Jadi di sini yang dibahas adalah jenis pajak US. Karena kalau jenis pajak di Indonesia ya ada oke lah kita ya. Jadi ada PPHOP, ini gaji tetap, terus nih pendapatan pajak atas pendapatan pribadi. Nah, kalau ini kan gajinya untuk gaji tetap, ini untuk tak tetap. Contohnya kita jual rumah, jual lukisan, capital gain, main saham di Binum, main saham di Forex, atau di mana. Nah, dari situ. Terus PPH badan. Nah, di sini yang uniknya ya. Uniknya itu PPH badan dia asetnya, PPH badan, sama kayak di Indonesia. Nah, pajak atas kekayaan. Nah, di sini uniknya adalah objek pajaknya itu hanya OP dan keluarga aja. Contohnya PBB, perhiasan, dan warisan. Jadi hanya OP dan keluarga ya yang kena. Terus pajak konsumsi. Contohnya cukai rokok lah, pajak yang dikenakan atas konsumsi barang. Lanjut kita ke tax credit, withholding, and refund. Yang pertama kita breakdown kredit pajak. Ini versi US ya. Nih, kutekankan sekali lagi ini versi US. Jadi versi US dan versi RI itu beda. Dengan versi Indonesia beda. Kalau versi US, kredit pajak itu biaya yang diperbolehkan untuk mengurangi PPh terutang. Ya kan, mengurangi PPh terutang. Dia bukan sebagai pengurang penghasilan. Nah, ini biaya ya dia, biaya. Contohnya itu child care, biaya orang disabilitas, educational expense, family very low income. Nah, jadi dia dapat biaya tertentu. Misalkan orang disabilitas, dia dapat mengurangi PPh terutangnya $100, gitu ya kan, dan seterusnya. Nah, beda kan sama Indonesia. Kalau Indonesia kan kredit pajak itu kan pajak yang udah dibayar kepada pihak ketiga yang dikreditkan. Nah, kalau ini beda. Nih, kalau di orang ini kredit pajak itu justru biaya apa aja. Pokoknya selama itu dicantumkan di undang-undang boleh. Contohnya nih child care, disabilitas, educational expense, biaya-biaya tertentu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Withhold tax. Ya, ini kita udah tahu lah ya. Pajak yang dipotong oleh pihak ketiga. Ya, contohnya perusahaan pemberi gaji dan pengurang pajak terutang. Oke, ini udah paham lah. Terus refund ini kan lebih bayar. Lebih bayar itu jika withholding tax lebih besar daripada pajak terutang. Ini kita udah lumayan fasih di sini. Kita lanjut aja langsung. Kita masuk ke marginal tax rate and average tax rate. Jadi di sini yang pertama marginal tax rate. Jadi ini adalah tambahan persentase pajak jika pendapatannya naik. Dia nambah kalau pendapatan naik. Contohnya ini pajak progresif ya kan. Pendapatan 0 sampai 50 5%. Tapi ketika naik dari 50 ke 250 jadi 15%. Oke, ini yang agak unik yang kedua, average tax rate. Jadi definisinya adalah persentase pendapatan bruto yang dibayarkan ke pajak. Berapa sih persentase uang yang lu bayar kalau dihitung dari pendapatan kotor atau pendapatan bruto? Oh, ini kebalik ya. Nah, jadi rumusnya adalah tax dibagi pendapatan bruto. Ini kebalik ya, sorry. Contohnya ini pendapatan kotornya 100 juta. Ya kan? Terus
ngurang 20 juta, taxable income 80 juta, maka dia akan kena tax 50 juta, ini dia kena 5% dan kena 15% ya kan. Jadi inilah dia taxnya 7 juta. Maka average tax rate-nya ATR 7/100, 7%. Itu ada ya. Selanjutnya adalah vertical equity dan horizontal equity. Ternyata pajak itu kan goals pajak adalah pengen adil. Kalau ditanya adil itu kan macam-macam. Orang definisi adil macam-macam. Adil yang seperti apa dulu nih? Nah, ini kita akan bahas vertical equity. Keadilan yang vertikal itu yang mana? Ya kan? Jadi definisinya adalah vertical equity itu adalah orang yang, kalau kita lihat ya, kita konsepnya dari ini aja, secara katanya, etimologisnya. Vertikal itu kan kayak gini ya, vertikal. Ya kan? Kalau horizontal kan kayak gini. Nah, vertikal nih, orang yang dengan pendapatan lebih tinggi nih, orang yang di atas. Orang yang di atas nih, dan orang yang di bawah. Orang yang di atas ini akan dikenakan pajak lebih tinggi daripada orang yang ada di bawah, pendapatan dari segi pendapatan. Makin tinggi pendapatan, makin pajaknya juga lebih tinggi. Nah, kita pahami konsepnya dari etimologi kalau aku di sini. Tujuannya apa, ya kan? Tujuannya adalah untuk distribusi income supaya income kita merata, mengurangi adanya kesenjangan pendapatan tadi ya. Kalau misalkan ya, kita coba aku contoh garis baru. Misalkan nih orang kaya segini ya kan, terus orang miskin di sini. Nah, kalau dia kan tadi kalau dia makin tinggi, pajaknya kan makin pajaknya makin gede. Nah, karena pajaknya gede nih, dia turun penghasilannya ke sini dia. Dia penghasilannya jadi di sini turunnya. Wow, turunnya dia jauh. Oh, man. Dia turunnya jauh nih, dari sini ke sini turunnya. Nah, tapi nih orang miskin, karena dia penghasilannya dikit, dia jadi pajaknya dikit, jadi dia penghasilannya turun ya. Turunnya cuma turun segini lah, ya kan? Jadi ini jadinya gapnya jadi kecil kan? Ini kesini kan gapnya kecil. Alah, ini gapnya kan kecil. Aduh, ini gap dari sini ke sini kan kecil. Kalau gap ini ke sini kan gede. Mudah-mudahan kelihatan ya guys. Soalnya inilah dia keterbatasan offline itu ya ginilah. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan yang jadi trade off. Ya gitu ya kira-kira. Nah, itu jadi kesenjangannya jadi kurang ya kan. Karena penghasilan orang kaya itu akan dibagi-bagi lagi ke orang-orang miskin. Dalam bentuk macam-macam, bantuan sosial, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, ujung-ujungnya gap tadi antara si miskin dan si kaya makin kecil. Contohnya tadi pajak progresif untuk vertical equity nih. Oke, yang selanjutnya adalah horizontal equity. Nah, kalau horizontal equity berarti kita lihat tadi kan vertikal gini, horizontal gini. Nah, jadi orang-orang yang punya kondisi sama nih gini, sama-sama di sini. Harusnya dia dikenakan pajak yang sama. Ya kan? Orang yang kondisinya serupa dan sejenis itu harus dikenakan pajak yang sama, guys. Walaupun dia make different economic choice or lifestyle. Walaupun pilihan ekonominya berbeda. Nanti ini akan kita bahas nih apa maksud dari sini. Make different choice, economic choice. Contoh nih, kita masuk contoh ya. Elon penghasilannya 50 juta per bulan. Bezos juga 50 juta per bulan. Jadi karena mereka kondisinya sama, berdasarkan gaji nih, kan berdasarkan gaji. Gaji. Oke. Misalnya ini kan berdasarkan gaji kan.
Si Elon sama Bezos kan sama, berdasarkan gaji. Maka tax rate-nya juga harus sama-sama 10%. Tapi ternyata ini ada masalah dari horizontal equity, ada dilema. Dilemanya itu apa? Kita sulit mengelompokkan orang yang serupa dan sejenis tadi. Selalu aja ada perbedaan tiap orang. Contoh ya kan, contoh. Bill Gates gajinya 100 M per bulan. Terus teman sekampusnya Bill Gates, teman sekampusnya nih, yang udah lulus juga, 1 M per bulan. Ini kan jomplang ya bedanya. Nah, otomatis average-nya si Bill Gates kan harus 40%, terus temannya 7%, ya kan? Ini harus lebih kecil kan? Karena penghasilannya lebih kecil si teman kampusnya ini. Mereka tidak serupa dari sisi pendapatan. Makanya efek tax-nya juga tidak serupa. Adil nih. Ini adil secara horizontal, adil. Oke, adil. Tapi ya kan? Tapi Bill Gates dan teman Bill Gates, walaupun mereka punya perbedaan gaji tadi, tapi mereka punya persamaan loh. Persamaannya itu apa? Dari segi intelligence, education, motivation, sama mereka. Ya kan, sama-sama dari Harvard University. Cuman bedanya kita asumsikan aja nih, bedanya teman Bill Gates ini dia nggak ngejar duniawi. Apa itu duniawi? Harta surga jauh lebih penting. Aku pengen fokus family time aja. Aku pengen spiritual time. Dunia ini hanya sementara. Surga itu abadi katanya gitu, ya kan? Jadi dia antara Bill Gates dan teman kampus Bill Gates itu membuat different economic choice seperti yang udah dibahas di sini tadi. Nah ini dia sama secara intelligence, education, motivation. Artinya mereka serupa, sejenis. Tapi mereka membuat pilihan yang berbeda, pilihan ekonomi yang berbeda, different choice ekonomi. Harusnya ya kan, harusnya. Kalau sesuai teori ini, orang yang kondisi sama serupa tapi make different economic choice. Kenapa dia yang sama? Ya kan? Harusnya pajak mereka sama antara Bill Gates dengan teman kampus Bill Gates. Karena teman kampus Bill Gates ini ya sama Bill Gates, punya intelligence dan education yang sama. Mereka serupa, tapi average-nya tidak serupa. Makanya ini tidak adil secara horizontal. Ini tidak adil secara horizontal. Nah, jadi kan ada dilema kan. Jadi di sini tadi dibilang adil, tadi sini juga tidak adil. Karena apa? Karena walaupun orang punya satu persamaan, di sini kan mereka satu persamaan dalam hal gaji. Tapi mereka punya perbedaan dalam hal gaji. Tapi mereka punya persamaan dalam banyak hal lain. Jadi permasalahannya itu adalah gimana nih kita tentukan orang yang serupa itu susah nyari orang yang serupa, sejenis dan identikal. Makanya kalau kata orang itu horizontal equity, kalau kata si Gruber itu kondisi-kondisi yang sangat yang sulit lah untuk digapai. Karena memang susah nyari orang yang serupa. Pasti ada aja perbedaan. Ya, berarti kalau bisa kita analogikan ya kayak rumah, kayak properti ya kalau kita belajar penilaian. Nggak ada satupun rumah yang sama, properti yang sama. Semua pasti ada perbedaan yang perlu di-adjustment. Sama manusia juga ternyata seperti itu. Jadi horizontal equity ini kayak semacam suatu ketidakniscayaan, ya kan. Oke, terus dampaknya apa ya kan dari dilema ini? Dampaknya adalah banyak orang memanfaatkan sifat dilemanya horizontal equity ini sebagai bahan politik untuk debat pajak,
dalam pajak. Politisi-politisi membentur-benturkan dilema ini untuk mendukung kepentingannya atau sebagai pembenaran dirinya. Ya dibentur-benturkannya aja, sebetulnya nggak boleh dibentur-benturkan. Karena memang horizontal equity itu memang suatu hal yang sangat sulit digapai. Itu utopis. Selanjutnya adalah, oke, tadi dampaknya. Nah ini dia, horizontal equity sulit digapai. Selain tadi yang disebutkan bahwa terjadi ini ya, perbedaan dari manusia itu sulit mencari satu manusia, beragam manusia yang sejenis, sama kayak properti bangunan ya, sulit untuk mencari yang sama persis. Nah, selain itu nih ada juga masalah baru ya kan, masalah baru yang menyebabkan horizontal equity itu sulit digapai. Pertama adalah insentif pajak, ada insentif pajak, kredit pajak, dan pengurang pajak, dan ada celah pajak nih yang dipakai untuk penghindaran pajak atau tax avoidance. Nah ternyata ini semua hal ini kan kelihatannya baik kan, padahal ternyata ini ada juga sisi tidak baiknya. Kita lihat ya. Contohnya bunga KPR. Bunga KPR itu kan bisa dipakai jadi pengurang PPh. Ini nggak sepenuhnya. Nih, orang dengan pendapatan yang sama, horizontally equity, secara horizontal sama, tapi mereka memilih pilihan ekonomi yang berbeda. Ya kan? Ada yang memilih untuk ambil KPR, ada yang tidak, KPR or not. Tapi walaupun pendapatan mereka sama, kena pajak yang berbeda mereka. Karena tadi orang yang bunga pakai KPR dapat insentif nih, bunga pajak bisa jadi pengurang. Padahal kalau kita tengok teori tadi nih, tengok teori dari ini horizontal equity, orang yang sejenis harus kena pajak yang sama, walaupun mereka make different economic choice. Nah ini mereka pendapatan sama tapi make different economic choice, kena pajak yang berbeda. Harusnya kan ini melanggar asas dari horizontal equity kan, nggak bisa. Nah jadi itu dia yang hal-hal yang membuat sulitnya tergapai horizontal equity. Terus contoh lain itu adalah tax avoidance. Kan seperti yang udah sering kali ditekankan oleh Pak Agu, orang-orang kaya itu kayak Bill Gates, Opung ya kan, Opung Luhut, mereka bayar pajak dikit karena mereka punya power, punya kekuatan untuk menghindarkan pajak secara legal. Takutnya nanti ada bakso pula nih depan rumah. Secara legal. Jadi mereka punya power nih. Jadi artinya apa? Orang yang kaya itu bayar pajak lebih sedikit daripada orang yang miskin ya. Jadi kan tidak horizontal equity kan. Ya, jadi itu salah satunya, macam-macam. Oke, lanjut ya. Karena kita udah dapat tadi konsep dari keadilan tadi, sekarang akan kita bahas nih. Emangnya ketika pajak udah adil, itu udah baik emangnya? Nah, ternyata belum tentu ya. Karena sistem pajak yang baik, nah ini dia maksudnya dia. Sistem pajak yang baik itu ada unsur equitable atau keadilan, terus ada unsur simple, dan ada unsur netral. Nah, ini harus terpenuhi tiga-tiganya untuk pajak yang baik. Tadi kan kita bahas cuma satu nih kan, cuma ini tadi kita bahas satu, keadilan. Oke, kita akan bahas sekali tiga. Kalau keadilan tadi ini udah kita bahas, vertikal, horizontal, progresif, regresif, proporsional udah hatam lah ya semua. Terus, oke, kita bahas satu persatu ya. Apakah sistem pajak yang baik ini bisa terwujud? Nah, ternyata nggak bisa terwujud. Kenapa? Karena ada ini yang pertama, dilema antara equity or equity. Nah ini salah ya, bukan dua ini ya, ini tiga. Tipol lagi. Tiga hal di atas ini. Oh, dua dong.
2 dong. Nah, 2 ini yang antara simplicity or equity itu nggak sulit untuk digapai nih, simplicity dan equity. Sulit untuk digapai secara bersamaan. Kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas ya kenapa, kita pahami dulu ini definisinya dulu nih. Kita mulai dari definisi. Pajak yang simple itu apa? Pajak yang equity itu apa? Pajak yang simple itu aturan nggak ribet dan mudah dijalankan. Kalau yang adil, yang tadi yang secara vertikal dan horizontal, yang udah dibahas tadi. Nah, contohnya apa? Contohnya UMKM, 0,5% kali omset. Nah, ini kan sangat-sangat simpel ya. Cuman pakai pendapatan kotor. Kita nggak, kalau pakai pendapatan kotor kan sangat-sangat gampang untuk menghitungnya. Very simple. Tapi ternyata ini tidak adil. Tapi nggak adil dia. Kenapa nggak adil? Karena omsetnya yang sama, bisa sangat bisa pendapatan bersihnya berbeda. Pendapatan bersihnya berbeda karena rate pajaknya sama-sama 0,5%. Kan nggak adil ya. Ini nggak adil secara vertikal. Harusnya rate-nya itu beda, rate pajak beda, nggak boleh sama-sama 5%, nggak boleh. Nah, tapi kalau mau kita buat nih kan 0,5% dikali pendapatan bersih. Kita buat gitu. Kita revisi nih peraturan pemerintah. Dikali gross income, net income, NI. Dikali net income. 0,5% dikali net income. Nggak bisa, memang bisa. Tapi dia jadi nggak simpel lagi. Jadi nggak simpel. Tapi adil. Rate-nya kita buat beda. Setiap pendapatan bersih berbeda. Nah itu. Jadi nggak simpel. Jadi ada trade off ya. Lu mau simpel tapi nggak adil, atau mau ribet tapi adil. Ya. Kalau orang mikirnya kan nggak apa-apa kita pilih yang ribet aja kita. Kan nggak apa-apa. Harusnya pemerintah lebih lebih kerja keras ya kan. Walaupun ribet ya harus dibantai lah terus, harus kerja keras. Ternyata nggak juga. Pajak yang ribet itu juga bukan hanya berefek ke pemerintah aja, berefek ke masyarakat. Pajak yang ribet buat masyarakat juga malas bayar pajak, dan penghindaran pajak juga akan jauh lebih tinggi. Bayangkan ya, UMKM dibuat pakai menghitung pajaknya dengan net income. Apa yang terjadi kan? Mereka bingung pasti mengukur pendapatan bersih. Daripada bingung ya udahlah, mending nggak usah gitu kan. Sedangkan udah pakai omset aja nih, pengalinya itu omset. Mereka aja masih boro-boro kita. Berapa banyak lagi potensi pajak yang akan hilang. Karena itu dia trade off-nya. Jadi tadi kan ada 3 nih. Ada 3, simple, equitable. Ini udah kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas yang ini, netral. Pajak yang netral. Definisinya adalah pajak yang tidak mendistorsi atau mengganggu efisiensi ekonomi. Di mana tempat yang seharusnya bisa make profit tertinggi didistorsi atau diganggu. Bentuk distorsinya apa? Ditinggalkan tempat tersebut karena ada godaan pajak dari negara lain. Contohnya ya, kita masuk ke contoh aja biar lebih enak. Tax haven di Panama. Orang gelapkan pajak ke Panama. Padahal nih, ini mengganggu efisiensi ekonomi, mendistorsi. Kenapa? Karena kalau dia bayar ke pajak Panama, otomatis kan pajak negara, let's say lah, orang Indonesia gelapkan pajak ke Panama. Nah, jadi kan harusnya pajak itu kan lari ke Indonesia kan. Harusnya ke Indonesia, tapi justru lari ke Panama. Dampaknya adalah terjadi ketidakefisiensian ekonomi global. Yang mana pajak tersebut kan harusnya untuk public goods. Public goods apa? Perusahaan-perusahaan itu kan punya truk ya. Punya truk,
punya kontainer, kontainernya kan ngerusak jalan. Nah, jadi pajak yang dibayarkan itu akan memperbaiki jalan-jalan yang dirusakin oleh truk-truk tadi. Nah, ketika mereka menggelapkan pajaknya, itu jalan-jalan tadi yang udah dirusakin oleh truk dari perusahaan nggak akan bisa diperbaikin. Public goods akan hancur, efisiensi ekonomi akan hancur. Kemudian social security juga hancur dan sebagainya macamnya lah. Di negara tempat mereka perusahaan tersebut beroperasi. Kemudian yang menyebabkan distorsi atau gangguan efisiensi adalah competition. Jadi tiap-tiap negara bersaing tarif pajak untuk rebut perusahaan-perusahaan. Contohnya kayak Adidas dan Nike ya, merek-merek yang udah branded. Mereka itu pabrik utamanya di US atau pokoknya di Eropa lah. Tapi itu cuma untuk seller aja atau penjualan atau kantor atau office. Kalau pabrik yang langsung membuat yang membuat sepatunya, ya kan? Itu di Indonesia, di Cina, di Bangladesh, di Vietnam, di negara-negara Asia. Karena mereka menyediakan tarif yang lebih rendah. Nah, ini jadinya ini yang akan mendistorsi efisiensi ekonomi tadi. Oke, selanjutnya adalah kita lihat lagi ya. Tadi kita udah bahas netral, udah oke. Terus kita akan sedikit bahas ini. Yakin kita teman-teman pasti udah paham. Ini pajak progresif, pendapatan naik, tarif pajak naik, tarif rate turun. Kalau yang proporsional, rate-nya tetap. Atau DPP-nya atau dasar pengenannya. Contohnya PPN ya, materasnya 500.000, tetap aja kena 11%. Contoh lainnya materai 10.000. Oke, sampai kita bahas soal guys. Ini dari UAS tahun 2018 dan 2019. Jelaskan definisi hal-hal berikut: pajak progresif, horizontal equity, pengenaan pajak. Ini legal debt nggak ada ya, kita bahas di RPS, ini nggak ada juga. Ini nggak ada nggak sih? Nggak ada, ini nggak ada. Ini apa? Ini UTS ini. Kemudian ordinal mechanism ini ada untuk mengurangi moral hazard. Yes. Jadi tadi semua itu udah dijelaskan ya di materi tadi. Mudah-mudahan ini bisa ngebantu lah buat kita nanti di persiapan UAS supaya bisa comeback kita ya. Guys, jadi sekian tentiran kita guys. Ternyata kita berakhir di 21.47. Oke guys, jadi kita ludahin aja pertemuan ini. Oke, terima kasih.